Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, hidayah serta kesehatannya lah saya dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta yang saya banggakan teman-teman serta semua orang yang telah melihat video ini. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Hoirunisa Salkeri dengan nomor induk mahasiswa 2020201067 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Belajar Online Menggunakan Aplikasi WhatsApp dalam Perkembangan Intelektual Peserta Didik di kelas 4 Istanbul MI Klasiyah Palembang. Pembahasan pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan sebagai sektor penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam usaha mendukung laju pembangunan di segala bidang. Permasalahan di dalam pendidikan merupakan prioritas utama yang harus dipecahkan. Salah satunya menyangkut tentang masalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan saat ini tengah mengalami tantangan sebagai dampak mewabahnya virus COVID-19 kemarin. Nah, kemajuan di era teknologi saat ini memungkinkan siswa untuk belajar sepenuhnya secara daring. Diterapkannya pembelajaran secara daring atau online di tengah pandemi ini diharapkan agar proses pembelajaran masih tetap berjalan lancar walaupun hanya dilakukan secara daring. Dan supaya pembelajaran masih dapat berjalan secara lancar serta efektif. Namun, terdapat beberapa masalah atau kendala yang dihadapi peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, seperti dari biaya, motivasi belajar, layanan, umpan balik, kurangnya pengalaman, serta kebiasaan. Media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan belajar peserta didik. Dengan adanya penggunaan media pembelajaran, itu akan mendorong keterlibatan peserta didik terhadap proses belajarnya, serta dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang akan dipelajari. Karena memang media ini bersifat untuk memudahkan keberhasilan belajar dan juga pembelajaran ini juga dilakukan secara online, maka ada salah satu media yang dapat digunakan dengan baik dan mudah, yaitu salah satunya media aplikasi WhatsApp. Media pembelajaran yang menarik bagi siswa itu dapat menjadi rangsangan bagi siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan intelektual peserta didik ketika belajar menggunakan aplikasi WhatsApp, dan yang kedua, bagaimana dampak penggunaan aplikasi WhatsApp selama pembelajaran daring pada peserta didik. Nah, selanjutnya juga ada tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan, itu ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan intelektual peserta didik ketika belajar menggunakan aplikasi WhatsApp, dan yang kedua itu untuk mengetahui dampak penggunaan aplikasi WhatsApp selama pembelajaran daring pada peserta didik. Untuk manfaat penelitian itu diharapkan dapat memanfaatkan media pembelajaran online seperti WhatsApp dengan baik dalam menunjang perkembangan intelektual peserta didik meskipun belajar dengan jarak jauh dan tidak berinteraksi langsung.
Pembahasan selanjutnya itu memasuki kerangka teori. Yang pertama ada pengertian belajar dan pembelajaran. Menurut W.S. Winkel dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengajaran, menurutnya pengertian belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Nah, perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, pembelajaran online lahir mulai generasi keempat setelah adanya internet. Jadi, pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, pembelajaran online diterjemahkan sebagai pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Disinonimkan dengan istilahnya seperti e-learning, internet learning, web-based learning, telelearning, distributed learning, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media belajar WhatsApp, media pembelajaran menurut Suraya, yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, di masa pandemi ini, penerapan pembelajaran daring tentunya membutuhkan media yang efektif dan tepat sesuai kondisi atau kemampuan peserta didik. Aplikasi WhatsApp merupakan salah satu alternatif pilihan media pembelajaran yang tepat dan inovatif. Jika dibandingkan dengan media pembelajaran online lainnya, hal ini dikarenakan WhatsApp adalah aplikasi yang sangat sederhana, mudah dalam pengoperasiannya, dan memiliki fitur-fitur yang lumayan lengkap. Nah, media sosial WhatsApp saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan, terutama pelajar. Menurut Anwar dan Riyadi, mendefinisikan WhatsApp sebagai media chatting yang bisa mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi, dan juga video ke orang lain dengan menggunakan smartphone jenis apapun. Untuk poin ketiga itu perkembangan intelektual peserta didik. Nah, perkembangan intelektual sering juga dikenal di dunia psikologi maupun pendidikan dengan istilah perkembangan kognitif. Kognitif merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan prosesnya, maka dalam kognitif tersebut akan memiliki struktur. Struktur kognitif sebagai pengorganisasian atribut yang dimiliki individu dan digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu objek atau kejadian. Struktur kognitif sangat berperan dalam proses belajar, persepsi, dan proses psikologis lainnya. Nah, untuk kecerdasan intelektual ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan proses kognitif seperti berpikir, daya menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu, atau kecerdasan yang berhubungan dengan strategi pemecahan masalah dengan menggunakan logika. Dan lanjut untuk pembahasan terakhir itu ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Di sini saya meneliti di MI Eklesia Palembang, tepatnya di Jalan Renko, Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Yang kedua itu ada jenis penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dan yang terakhir itu ada teknik analisis data seperti menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman. Di situ saya ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila saya banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Dan untuk sebelum mengakhiri presentasi proposal penelitian ini, di akhir video ini akan ada surat cinta untuk dosen pengampu saya yang terhormat Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD. Bisa dilihat surat cinta atau kesan pesan selama 1 semester sudah diajar dan dibimbing oleh Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.